pimpinan kami Majelis Jemaat dan Satgas COVID-19 GKI Kasinta Menteng memberitahukan kepada Bapak Ibu berdasarkan surat rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya dan rapat lengkap Majelis Jemaat tanggal 28 Agustus 2020 bahwa Gereja Kasinta membuka tempat ibadah mulai pada hari Minggu 1 November 2020 pada pukul 8 dan kemudian pukul 16 sore. Ibadah tetap mengikuti protokol kesehatan dan panduan ibadah. Silakan Bapak Ibu perhatikan melalui video berikut ini. Panduan ibadah new normal dalam mengikuti ibadah di Gereja Ekasinta. Pertama, parkirlah kendaraan bermotor di tempat yang telah disediakan. Kedua, sebelum masuk gereja, jemaat dimohon untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Ketiga, sebelum masuk ke gedung gereja, jemaat akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Suhu tubuh yang diizinkan maksimal 37,5 derajat Celcius. Keempat, jemaat mempersiapkan persembahan ke dalam amplop yang telah disediakan. Selama berada di gereja, jemaat duduk di kursi yang telah diatur oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan yang lain. Berikutnya, persembahan diserahkan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh petugas. Setelah ibadah selesai, jemaat dimohon untuk melakukan salam namaste dan meninggalkan gedung gereja dengan tertib dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Demikian panduan protokol kesehatan selama beribadah di Gereja Ekasinta. Diharapkan seluruh warga jemaat yang datang untuk beribadah mematuhinya. Ingat, COVID-19 belum betul-betul tuntas dari antara kita. Oleh karena itu tanggung jawab kita untuk saling melindungi antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita. Warta Jemaat, Minggu 22 November 2020. Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu warga jemaat pada hari ini, Minggu 22 November 2020, baik Bapak Ibu yang beribadah di gedung gereja GKI Ekasinta maupun yang beribadah di rumah secara mandiri melalui siaran online. Penegasan warta jemaat disampaikan sebagai berikut. 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 22 sampai dengan 27 November 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. 2. Informasi terkait ibadah di gedung gereja Ekasinta. Pertama, ibadah minggu di gedung gereja telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Kedua, ibadah minggu di gereja akan dilakukan 2 kali jam ibadah, yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 16.00 WIB.
3. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak di bawah usia 10 tahun. 4. Untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga terletak di warta jemaat. Pertama, 082322337111 atas nama Penatua Setia Teja Sukmana. Kedua, 081350366592 atas nama Penatua Brata Leo Siram. Ketiga, 081349557007 atas nama Penatua Denisien. Dan keempat, 081349001628 atas nama Diakon Robi. Rencana kehadiran dapat diinformasikan pada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sebelum jadwal ibadah minggu yang akan diikuti. 3. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut. Pertama, kantong biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin, kantong ungu untuk hari besar gerejawi, kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja, dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas atau pelayan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis GKE Eka Sinta Menteng melalui WhatsApp sebagai bahan laporan. 4. Informasi berita keuangan baik dalam rupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang dikirimkan dalam bentuk file PDF pada WhatsApp grup jemaat. 5. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi BPH Majelis Jemaat GKE Eka Sinta Menteng. Kantor majelis buka setiap Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Mewakili penatua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini, menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Yuliantina STH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kami mengucapkan salam sehat, tetap taat protokol kesehatan dari pemerintah, dan terus berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu dan benar-benar tuntas dari negara kita. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKE Eka Sinta Menteng, dan seluruh umat Kristiani. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita senantiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Rasakan hadiratnya di antara kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 5, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Dan pada bait yang kedua disilahkan jemaat berdiri. Setinggi langit
Kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Hari ini kami bertelut di hadapan hadirat-Mu. Mohon belas kasihan sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada kami. Oleh karena kasih-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah. Dalam Yeskiel pasal 34, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16, dan dilanjutkan pada ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus.
Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita naikkan pujian kita dari nyanyian Kidung Baru nomor 14 bait yang pertama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, kala penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai dengan nas Alamanda Gereja Kalimantan Evangelis, Minggu tanggal 22 November 2020, Efesus pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat 23 dengan prekop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Bapak Ibu saudara jemaat, apakah di dalam setiap doa pribadi, doa keluarga, kita pun mendoakan orang lain? Jangan-jangan selama ini kita hanya berdoa untuk diri kita, untuk orang yang ada di rumah kita. Kita jarang mendoakan orang lain. Mari kita belajar dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat 15 hingga ayat 23. Namun sebelum kita membaca, mendengar, bahkan kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan yang Kau nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Tidak terasa 22 hari bulan November tahun 2020 kami boleh melakukan yang baik. Baik di mata sesama bahkan di mata Tuhan. Kami percaya apa yang Kau nyatakan bagi kami masing-masing mau mengingatkan begitu baiknya Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih 1 minggu yang lalu kami boleh menang dalam setiap perkara-perkara hidup. Kami percaya pula dalam 1 minggu ke depan kami pun akan diberikan kekuatan, diberikan kemampuan ketika kami harus menjalani hari hidup kami walaupun banyak tantangan, banyak persoalan kehidupan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua dan berkati hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman ini menjadi berkat dan diberkati. Amin. Efesus pasal pertama ayat 15 sampai 23 yang demikian bunyinya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat
dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap mata yang dapat disebut, bukankah hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita sudah membaca surat Efesus pasal yang pertama, ayat ke-15 hingga ayat 23 dengan perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Paulus menyatakan kegembiraannya ketika mendengar tentang iman orang-orang Kristen di Efesus dan menyatakan iman itu dalam kasih yang aktif. Saling mengisi iman dan kasih ini merupakan faktor penting dalam hidup Kristen yang senantiasa dihargai oleh Paulus. Nah, karena itu Paulus menyatakan syukurnya bahwa orang-orang Kristen di Efesus telah mengambil bagian dalam berkat rencana penyelamatan Allah. Dan itu dilakukannya dengan berdoa untuk mereka. Ayat 15 dan ayat 16. Doa syafaat yang mengambil beberapa pokok pikiran yang khas dari Paulus yang dapat ditemukan juga dalam surat-surat yang lain. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih Tuhan, ada 3 pokok pikiran yang merupakan inti doanya untuk orang-orang Kristen jemaat Efesus. Walaupun kita tahu bahwa Paulus sedang dalam penjara. Tidak mungkin bagi seorang yang dipenjara dia bisa berdoa buat orang lain. Yang pertama, agar orang-orang Kristen terus diajar dalam pengetahuan tentang Allah dan jalan-jalannya, ayat 17 dan ayat ke-18. Nah, di sini Paulus memohon supaya Allah memberikan apa yang diperlukan untuk dapat mengenal Dia dengan benar. Dan yang sangat diperlukan untuk itu adalah roh hikmat dan wahyu. Kedua kata yang dipakai itu harus dimengerti dalam latar belakang perjanjian lama. Ya, misalnya dalam Ayub pasal 28 ayat 12, Yeremia pasal 9 ayat 23. Nah, yang menandakan bahwa keduanya merupakan ajaran Alkitabiah, hikmat tidak datang dari akal budi manusia atau diperoleh dengan kecerdikan dan kepandaian manusia dalam mereka-reka kebenaran Allah. Melainkan adalah pemberian Allah itu sendiri. Demikian pula dengan wahyu adalah pernyataan diri yang penuh dengan anugerah dari Allah yang senantiasa mengambil perkara atau prakarsa di dalam tindakannya. Dialah yang mempersiapkan manusia untuk menerima wahyu, dan kemampuan manusia menerima wahyu itu disebut penerangan atau pencerahan. Yang kedua, kita melihat dari nas ini pokok pikiran kedua dalam doa Paulus adalah supaya orang-orang Kristen di Efesus diterangi mata hati mereka, diajar oleh Allah tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, ayat 18. Bapak Ibu kekasih Tuhan, panggilan Allah di sini adalah undangan Allah kepada penyelamatan
bagi orang-orang Efesus. Bukan penetapan Allah atas hamba-hambanya untuk suatu tugas tertentu, walaupun pengertian ini terdapat di tempat lain dan tulisan Paulus. Yang ketiga, unsur yang sangat-sangat penting dalam doa Paulus menyinggung pokok bagian gereja yang melimpah-limpah sebagai umat Allah. Nah, unsur inilah melihat baik ke belakang. Pasal yang pertama hingga yang ke-18. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita pada hari ini dalam kondisi penjara bukan saja berubah suasana kabar itu, tetapi juga membuat Paulus lupa. Ya. Membuat lupa tentang suasana penjara karena kesibukan yang baru dalam penjara, yakni pendoa di dalamnya. Dan sekaligus mendampingi mereka melalui surat yang menguatkan. Ayat tadi kita telah mendengar, kita telah memahami dalam kesesakan dan kebuntuan jalan, pengharapan sangat penting. Itulah sebabnya dalam surat di Efesus ini Paulus mendoakan mereka agar memperoleh pengertian tentang pengharapan kepada Yesus Kristus ayat 18. Bahwa menurut Paulus pengharapan yang dimaksud adalah pada kuasa atau kuat kuasa Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa ayat 19 dan 20, dan bahkan kuasanya itu jauh lebih besar dari kuasa manapun di dunia, termasuk para pemerintah yang memenjarakannya ayat 21. Sangatlah mungkin bahwa kekuatan pengharapan inilah yang membuat Paulus kuat dan mampu menanggung derita di dalam penjara. Dan kemudian dengan kekuatan itu ia justru mampu menguatkan dan meneguhkan jemaat di Efesus. Bukankah seharusnya orang yang di luar penjara lah yang menguatkan mereka yang terpenjara? Tapi justru Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebaliknya Paulus ternyata menjadi penguat dalam suratnya ini. Paulus menyebutkan kata kunci penting bagi hidup berjemaat, terutama bagi jemaat Efesus, bahwa yang utama dari segala sesuatu adalah mengakui Yesus Kristus sebagai kepala segala sesuatu, termasuk kepala dari pada Efesus, bahwa mereka adalah tubuhnya ayat 23. Hal ini bagi Paulus sangatlah penting untuk mengajak jemaat berada dalam satu kesatuan komando. Dari satu kepala yakni Yesus Kristus Tuhan, sekaligus mengingatkan mereka bahwa mereka adalah tubuh Kristus sebagai jemaat agar hidup tidak terpecah. Melainkan tetap menjadi satu, menjadi kekudusan hidup sebagaimana Yesus Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu dan jemaat kekasih Tuhan, jika memperhatikan keseluruhan tulisan Paulus ini, hal mengucap syukur memang karena kabar baik dari Efesus. Tetapi kekuatan mengucap syukur datangnya dari Yesus Kristus, dialah sumber dari ungkapan syukur Paulus. Bapak Ibu, sedang jemaat kekasih Tuhan, mana mungkin orang di penjara bisa mengucap syukur? Nah, kalau kita bandingkan dalam kehidupan kita, biasanya orang mengucap syukur itu ketika hal-hal yang baik. Jarang sekali hal-hal yang buruk dia mengucap syukur dalam perjalanan hidupnya. Mungkinkah dan bisakah ini kita terapkan dalam kehidupan kita? Lalu pertanyaannya ialah relevansi dan aplikasi penerapan dalam perjalanan kehidupan kita. Tinggal dalam penjara di Roma tidaklah mudah bagi Paulus. Pada umumnya para tahanan dalam penjara berpijak pada lantai yang tidak datar atau memiliki sudut kemiringan. Tangan diikat menjadi satu dengan rantai dan terkait pemberat dari batu yang dibuat menyerupai bola voli besar. Hal yang sama juga terjadi pada kedua kaki. Kaki dan tangan terikat kemudian dibungkamkan dan dengan seutas rantai pendek. Sehingga ketika mereka berbaring, cara tidur terbaik adalah tidur melengkung. Atau tidur boleh katakan seperti pistol ya. Atau posisi menyamping sambil melengkungkan badan dia. Bapak Ibu dan jemaat, silakan kita bayangkan kondisi ini terjadi pada Paulus. Lalu
Tiba-tiba ia menulis surat dan berkata kepada jemaat Efesus melalui suratnya, aku tidak berhenti mengucap syukur, ayat 16. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagaimana mungkin mengucap syukur dengan kondisi seperti itu? Bukankah lebih tepat seharusnya Paulus menggerutu bersungut-sungut dengan kondisi tersebut? Bersyukur dalam penderitaan adalah hal yang tidak mungkin, tidak logis, dan hampir tidak ada yang mau dan bersedia melakukannya. Tetapi Ibu Bapak, kita belajar hari ini mengapa Paulus mampu melakukannya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, Rasul Paulus mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata perintah ini tidak hanya diajarkan tetapi juga dilakukan dan dikerjakan oleh Paulus ketika ini terjadi. Lalu bagaimana caranya? Adalah penting bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi adalah mustahil mengucap syukur di saat sakit atau berduka. Lalu bagaimana mampu melakukannya? Paulus mengucap syukur bukan alasan tentang apa yang ia alami. Ia tidak mengucap syukur berdasarkan kondisi dirinya, melainkan tentang apa yang Tuhan buat bagi jemaat Efesus yang telah berhasil dalam iman, ayat 16. Itu berarti kita diajak mengucap syukur bukan karena melihat apa yang terjadi di bawah, yaitu di sekitar kita, sehat, sakit, bahagia, susah, bekerja, pensiun, dan lain sebagainya. Tetapi berdasarkan apa yang dilakukan Tuhan di atas sana. Bapak, tidak perlu apa yang terjadi pada kita di bawah kolong langit ini. Yang penting adalah apa yang Tuhan lakukan dan rencanakan atau rancangkan di atas sana. Itulah alasan kita mengucap syukur, sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Kemajuan iman jemaat Efesus menjadi inspirasi bagi Paulus untuk bersyukur, ayat 16. Dan sekaligus juga membuatnya menyibukkan diri untuk meneguhkan dan menguatkan Efesus melalui doa pribadi dan berbagai nasihat dalam suratnya itu. 18-23. Ibu Bapak, sedang jemaat kekasih Tuhan, berapa banyak dari kita yang cenderung untuk menyerah pada keadaan pahit yang dialami. Belajar dari Paulus yang tidak boleh dikatakan berharap dihibur orang di luar penjara, tetapi malah justru menjadi kekuatan dan berkat bagi mereka di luar sana. Maka demikianlah harusnya kita. Kondisi dan keadaan yang ia alami tidak menjadi penghalang baginya untuk bersyukur dan melanjutkan karyanya pemberitaan Injil walaupun dalam penjara. Ini Paulus. Kondisi terpuruk itu justru dijadikan kekuatan untuk terus berkarya. Pertanyaannya adalah bagi kita, Bapak sedang jemaat, mampukah kita seperti Paulus? Bagaimana dengan kita? Kiranya kita dimampukan melihat peluang untuk dapat bersyukur dalam segala hal. Paulus bersyukur karena pertumbuhan iman Efesus walau ia sendiri dalam penjara. Kita diajarkan untuk juga melihat berbagai peluang di kondisi tidak nyaman sekalipun untuk dapat bersyukur dan memuliakan Allah. Di sisi lain, kita pun diajar untuk tidak terpaku pada penjara hidup dan masing-masing sebagai Paulus tidak terpaku pada sempitnya penjara. Namun tetap sibuk menulis surat dari penjara untuk menguatkan jemaat Efesus dan Kolose. Bapak Ibu, berhentilah fokus pada masalah dan beban hidup. Jangan hanya melihat beban yang dipikul oleh kita, alihkanlah sudut pandang kita pada kekuatan dan kuasa Allah dalam Yesus Kristus untuk memperoleh pengharapan. Ayat 18 hingga ayat 20. Dan memuliakan menjalani kehidupan yang positif sebagaimana Paulus lakukan. Kiranya kita semua dimampukan oleh Tuhan untuk dapat kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Kita pun perlu berdoa agar memahami betapa hebat kuasa Allah bagi kita sebagai orang percaya. Kuasa itu nyata dalam kebangkitan Kristus dan
pemulihannya untuk duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tinggal bagaimana kita akan menjalani hidup ini. Ya. Bagaimana kita mempersenjatai diri dengan senjata terang, yaitu kuasa Allah yang hebat itu, dengan hidup dalam kebenaran dan Injil yang menyelamatkan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus dan Kolose dan juga dalam kehidupan jemaat kita. Maukah kita seperti jemaat Efesus? Kalau mau, ayo kita ubah sudut pandang kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kami datang padamu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Apa yang sudah diajarkan oleh Paulus di jemaat Efesus, ini akan menjadi pembelajaran dalam perjalanan hidup kami. Bila kami hanya terfokus Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan memampukan kami menjalankan hari-hari kehidupan kami. Diberkati apa yang telah kami lakukan dan kerjakan. Ajar kami dengan tekun, dengan setia menjadi pengikut Tuhan. Agar kami tetap bertahan dan setia sampai akhir kehidupan kami. Kami percaya hanya kuasa-Mu Tuhan yang memampukan kami boleh menjalankan hari hidup kami dengan baik. Di luar daripada-Mu kami tidak mampu melakukan segala sesuatu dengan baik. Biarlah kami boleh berhenti, fokus pada masalah dan beban hidup. Kami hanya berfokus Engkau sebagai pusat kehidupan kami Tuhan. Tidak ada perkara-perkara yang lebih hebat yang kami alami ketika kami datang kepadamu. Kami belajar dari jemaat Efesus pada hari ini. Walaupun saat ini di kota Palangkaraya masih diliputi COVID-19, tapi kami percaya di balik semuanya itu ada rencana-rencana yang indah yang Tuhan nyatakan. Terlebih bagi kami Tuhan, luar biasa kasih setia-Mu menyertai, membimbing, bahkan memberkati kami. Sudah beberapa bulan kami mampu melewati virus COVID-19. Kami terhindar dari penyakit itu Tuhan. Kami percaya di hari-hari selanjutnya pun kasih setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Ketika kami datang, ketika kami memohon, ketika kami meminta, Tuhan Kau pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Sebelum kami menaikkan rangkaian syafaat kami, ampuni segala dosa dan salah kami sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu yang kudus. Perbaharui kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu, orang terlantar, orang terpenjara. Tuhan Kau memberkati kehidupan kami sebagai manusia. Biar mereka tidak memandang beratnya kehidupan. Karena masalah yang mereka hadapi itu akan membuat iman kepercayaan mereka semakin kuat. Dan mereka semakin mampu dan ada rencana-rencana yang indah yang Tuhan ingin nyatakan. Kami juga berdoa dalam penyertaan-Mu. Bagi ibu bapak yang merayakan ulang tahun, bertambah umur, bertambah usia, ada 21 ibu bapak yang merayakan ulang tahun. Bahkan ada 3 pasang ibu bapak yang merayakan ulang tahun pernikahan. Bila dengan bertambah umur, bertambah usia, bertambah iman, pengharapan kasih kami kepadamu. Bertambah cinta kasih bersama suami, istri, anak-anak, bahkan keluarga. Kami juga doakan bagi janda, duda, yatim piatu, orang kaya, orang miskin. Tuhan berkati dalam kehidupan keberadaan mereka. Biarlah senantiasa mereka boleh menjalankan hari-hari kehidupan mereka dengan baik di tengah-tengah kehidupan yang dirusak oleh dosa. Tapi iman kepercayaan mereka ya Tuhan tidak akan pernah berubah dan tidak akan mundur karena keadaan-keadaan yang terjadi.
Kami diingatkan oleh Paulus pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan anak-anak kami sedang menempuh pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, bahkan anak-anak kami balita sampai dengan pemuda. Berkati mereka semua ya Tuhan dalam setiap rencana, cita-cita dan keinginan mereka. Dalam harapan Tuhan, mereka selalu berhasil dan sukses. Jauhkan dalam tiap-tiap kehidupan kami mara dan bahaya, sakit penyakit, bahkan roh-roh kegelapan. Hadirlah damai sejahtera-Mu memimpin, memelihara, melindungi, bahkan memberkati kami. Jikalau kami mengalami persoalan pergumulan, berikan jalan keluar yang terbaik. Supaya kami tidak binasa ketika persoalan pergumulan itu ada. Tapi justru kami semakin kuat. Kami akan menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan. Ketika kami mampu menghadapi hari-hari kehidupan. Berkati anak-anak muda-Mu, baik yang sedang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, menyelesaikan pendidikan mereka. Biarlah Engkau berkati, baik yang sudah diterima CPNS ataupun yang belum berhasil. Ada kesempatan-kesempatan yang baik ya Tuhan, yang pasti Engkau akan berikan, ada waktunya dan tiba saatnya mereka akan memperoleh semuanya itu. Bapa di surga, Allah penuh pengasih, jikalau ibu bapa sedang jemaat-Mu yang akan mengadakan perjalanan dalam 1 minggu ke depan, berkati mereka dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat, sehingga mereka berjumpa dengan orang mengasihi dan dikasihi, ataupun mereka dalam perjalanan dinas, berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati sinode, resot, jemaat-jemaat, calon resot, bahkan calon-calon jemaat yang ada. Berkati persiapan sinode umum sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Berkati tim ibadah hari ini, ibu bapa lingkungan 3 yang boleh melayani. Berkati tim song leader, pemain musik, bahkan tim ibadah pada hari ini. Berkati Bapak Ibu penetua dan diakon, guru Injil, guru agama, guru sekolah minggu. Biarlah pemberitaan firman yang disampaikan akan menguatkan iman, pengharapan dan kepercayaan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan ketika pemberitaan firman-Mu disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar murid-Mu berdoa. Dan hari ini kami akan naikkan dalam kebersamaan kembali doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak berkat Tuhan yang sudah dicurahkan buat kita. Dan di kesempatan ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur. Dengarkanlah nas pengantar persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal pasal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mengiringi persembahan syukur, kita naikkan pujian kita dengan judul Betapa
hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sidang jemaat sekalian, marilah kita berdiri bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Pergilah dengan damai dan selamat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami dari tim ibadah Minggu tanggal 22 November 2020 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.